Jangan pernah malu sebagai orang Dayak, walaupun mungkin banyak orang-orang di luar sana yang memandang orang Dayak itu sebelah mata, tapi Papa tetap tanamkan, kamu harus cinta Dayak, kamu harus cinta dengan kampung halamanmu, ini adalah identitasmu, ini adalah darahmu. Dan saat nanti kamu sudah diberi kesempatan lebih untuk berpendidikan tinggi, kamu harus kembali untuk membangun tanahmu ini. Hai, nama aku Bella Britani Bahat, biasa dipanggil Bella. Umurku 22 tahun dan aku barusan lulus kuliah di Teknik Sipil ITS Surabaya. Aku putri ketiga dari Ben Brahim. Ada dua sih sebenarnya, waktu kecil sama waktu aku kuliah. Jadi kebetulan waktu kecil itu, aku kan memang orangnya suka makan tuh. Waktu itu kita lagi di bandara. Nah, karena Papa tahu aku nih orangnya suka makan, jadi beliau berikan aku gorengan gitu di salah satu kios. Dan dibungkuslah itu dalam suatu kotak. Tapi karena aku orangnya gak sabaran, ketika udah mau dipanggil berangkat nih, kayak naik travelator gitu kan, kayak eskalator datar. Dan di belakang kami itu ada rombongan banyak, pakai troli segala macam. Nah, aku lihat karena jaraknya masih jauh kan, belum berhenti. Jadi aku buka tuh gorengannya, mau makan. Ternyata kasihkan makan gorengan, jatuh. Pas jatuh itu, yang di belakang aku tuh gak tahu kalau di depan ada orang jatuh. Tapi papa aku yang pasang badan, langsung berhenti. Jadi semuanya langsung berhenti, trolinya jatuh semua, ambruk semua. Dari belakang langsung dubrak. Dan semua orang ngeliatin. Tapi yang paling aku ingat adalah papa langsung angkat aku, gendong, terus tarik badan aku, rangkul, tanya, kamu gak apa-apa nak? Dan bilang, kamu ada yang sakit atau apa, dan beliau nggak marah gitu. Dan saat itu juga papa aku langsung belikan yang baru. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu waktu aku kuliah di Teknik Sipil ITS Surabaya, pertama kali datang ke sana itu jarang-jarang ya mau ada yang nganterin gitu, sampai melihat kondisi tempat tinggal, sampai pendaftaran ulang diantarkan. Jadi papa dan mama aku itu langsung nganterin aku ke sana, dan itu momen yang bisa dibilang cukup sedih sih bagi aku, karena kan memang harus tinggal jauh dari orang tua gitu. Dan aku sempat bikin surat juga buat papa, karena papa itu orangnya walaupun dia terlihat introvert dan terlihat cukup gagah dan keren gitu ya, tapi ternyata dia itu suka khawatir sama anak-anaknya, terutama putri-putrinya. Jadi beliau itu punya rasa takut dan khawatir kalau anaknya itu tidak bisa survive gitu. Akhirnya di situ aku tulis surat untuk papa, intinya papa jangan pernah khawatir, saya akan berjuang sekeras mungkin supaya bisa membanggakan papa dan orang tua. Yang paling ditekankan sama beliau yang pertama itu adalah karena kita tahu ya kalau bapak itu memang bukan dari keluarga yang berkecukupan. Beliau itu anak petani miskin yang memang dari kecil itu dilatih untuk mandiri. Jadi beliau itu sering mengajarkan ke anak-anaknya dan menceritakan kisah dia dulu. Sempat waktu dia kecil dia harus ngangkat jadi kuli angkut di pelabuhan, dia juga pernah jadi tukang bangunan, dia pernah juga jualan. Itu dia lakukan sendiri bersama dengan saudara-saudaranya. Dan itu tetap dia lakukan supaya dia bisa bersekolah gitu. Dari uang itu dia bisa bersekolah, dan ternyata diberikan kesempatan untuk pemerintah dapat beasiswa ke Surabaya. Itu yang bikin saya termotivasi supaya bisa berbuat lebih lagi dan bisa membanggakan orang tua dan lingkungan saya. Terus yang kedua adalah papa itu selalu ngajarin kita untuk cinta akan identitas kita sebagai orang Dayak. Papa selalu bilang jangan pernah malu sebagai orang Dayak, walaupun mungkin banyak orang-orang di luar sana yang memandang orang Dayak itu sebelah mata, tapi papa tetap tanamkan, kamu harus cinta Dayak, kamu harus cinta dengan kampung halamanmu, ini adalah identitasmu, ini adalah darahmu. Dan saat nanti kamu sudah diberi kesempatan lebih untuk berpendidikan tinggi, kamu harus kembali untuk membangun tanahmu ini.
sosok ayah itu yang pertama suka kode-kodean. Jadi beliau itu kalau lagi makan atau lapar tuh nggak bisa langsung kayak kita tanya mau makan apa Pak gitu, nggak bisa. Jadi beliau itu kayak ada makanan apa tuh, atau enggak kalau kita lagi makan nih, Nang itu makan apa, kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita yang nyodorin. Terus yang kedua, beliau tuh orangnya sebenarnya receh, jadi suka bercandaan-bercandaan nggak jelas gitulah. Terus yang ketiga, yang pasti orangnya itu yang tadi aku bilang selalu menanamkan ke anak-anaknya untuk berjuang. Nggak ada namanya kata putus asa bagi beliau gitu. Yang pertama, terlepas dari beliau adalah ayah kandung sendiri, tapi yang saya tahu tadi pertama, memang beliau itu sosok yang selalu berjuang, pantang menyerah, dan saya yakin orang yang selalu berjuang dan pantang menyerah itu dapat membangun Kalimantan Tengah lagi. Dan beliau itu juga sosok yang visioner, artinya apa yang bisa dilakukan ke depan itu selalu dipikirkan, strategi apa untuk melakukan pembangunan itu selalu dipikirkan sama beliau. Dan yang ketiga, beliau cinta dengan Kalimantan Tengah karena beliau adalah putra Dayak asli sini, dan beliau rela untuk mempersembahkan dirinya untuk Kalimantan Tengah sepenuhnya gitu, karena memang beliau lahir di sini, besar di sini, dan beliau akan selalu memperjuangkan hak-hak dan pembangunan Kalimantan Tengah ke depannya pasti akan diperjuangkan oleh beliau. Yang paling aku tahu sih dulu, dia itu suka main golf, sampai pernah dapat juara, waktu itu dapat hadiah kulkas, TV, segala macem lah. Pokoknya karena dulu main golf dan jago juga ternyata beliau. Tapi sekarang sih karena udah mulai umur ya dan juga kesibukan, beliau suka treadmill aja tuh di rumah, lari-lari. Pasti setiap pagi lari. Terus yang ketiga paling gak pernah ketinggalan adalah hobinya dipijitin, apalagi sama mama. Oh, ini pasti aku tahu banget soalnya selalu nih di meja makan. Yang pertama itu namanya daun jawau. Jadi itu kayak daun singkong yang ditumbuk terus dimasak sama santan, direbus. Terus ada namanya juhu singkah. Jadi singkah itu adalah unggut rotan atau rotan muda yang direbus sama ikan gitu, terus disajikan. Terus ada juga namanya lamang. Lamang itu kayak ketan